Waalaikumsalam, Dufa, silakan masuk. Ya, terima kasih. Iya. Bu Eka, ini saya mau konsultasi. Ini kan rencananya mau ada coaching sama Bu Vijay. Oh, iya. Apa yang akan Ibu Fa lakukan untuk coaching kali ini? Saya sudah menyiapkan rubrik penilaiannya. Maksudnya apa-apa yang mau saya tanyakan nanti ke Bu Vijay. Bisa saya lihat, Ibu? Dan Ya, sudah bagus. Ini bisa mulai dilakukan pada Bu Vika ya. Untuk berikutnya, apa tujuan pengembangan yang ingin Ibu capai? saya ingin ini aja, meningkatkan kemampuan saya untuk bertanya gitu. Nanti gimana sih saya bisa menanyai lebih dalam dia nanti masalahnya seperti apa gitu, solusi yang dia inginkan itu yang bagaimana gitu. Nah, sekarang kompetensi mana yang ingin Ibu spesifik ingin diobservasi kepada Bu Vika? Kayak gitu mungkin dia kemampuan dia berpikir kritis nanti gimana. Sebenarnya dia kan pasti semua guru itu punya kekuatannya masing-masing ya, punya Kompetensinya kelebihannya. masing-masing. Saya mau cari gali lebih dalam tentang video ini. Sebenarnya masalahnya itu beliaunya itu sebenarnya bisa menyelesaikan sendiri. Bagus, Bu Fa bisa melaksanakan coachingnya dengan disiplin. Permisi Bu Eka. Ya, silakan Bu Fa. Kita lagi nunggu Bu Vindi ini tadi udah jadian, Oh, katanya iya. coachingnya mau dilakukan Sekarang, oh ya, silakan. Semoga nanti coachingnya berjalan dengan baik dan lancar ya, Bu Fa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Iya, yang itu sudah datang. Iya. Melakukan coaching dengan Bu Fa. Oh ya, silakan. Saya sebagai penanya. Ya, masih. Gimana Bu Vida? Ada masalah apa sih sebenarnya? Iya, ini Mbak, saya merasa masih perlu peningkatan kompetensi. Saya kan jadi guru itu guru kelas 6 khususnya ya. Guru kelas 6 ini sudah 3 tahun berjalan ini. Tapi menurut saya kenapa ya kemampuan anak didik saya itu seperti itu gitu. Mungkin memang kalau saya amati dari dampak pandemi, tapi lagi-lagi masa kita harus menyalahkan pandemi ya. Jadi saya ingin sekali sharing atau minta bantuan baik supaya apa sih yang harus saya lakukan supaya ini anak didik saya itu lebih meningkat lagi kemampuannya, khususnya dalam bidang matematika. Nah, jadi tadi bilang seperti ini gitu ya. Yang dimaksud seperti ini tuh yang seperti gimana sih Bu? Oh iya, gini Bu Fai, itu siswa saya ini kan sudah masuk ke pemahaman konsep lingkaran. Memang saat pemahaman konsep unsur-unsur atau bagian-bagian mereka jago sekali. Tapi saat mengerjakan rumus perkaliannya ini sangat lemah sekali menurut saya. Mungkin satu kelas itu yang mampu untuk perkalian dan menyelesaikan dengan tepat itu sekitar sepertiganya saja. Yang lainnya itu masih banyak kebingungan antara itu pemahaman kalimat dengan rumusnya, dan mungkin juga operasi perkaliannya atau pembagiannya itu karena masih lemah, banyaknya masih lemah. Boleh nggak Bu Vida ceritakan pas waktu Bu Vida ngajar tentang lingkaran, Iya. itu proses pembelajarannya seperti gimana? Maksudnya kayak metode apa yang dipakai atau media-media mungkin yang Bu Vida pakai itu seperti apa? Yang saya ajarkan awal itu ini
penghafalan perkalian dulu, karena saya rasa untuk memasukkan rumus di perkalian itu harus hafal dulu bagaimana ini ya, hafalan perkalian dulu, karena kan memang untuk pengoperasiannya itu kan sudah perkalian dan bagian itu. Yang kedua, saya menggunakan ya langsung pemahaman konsep dengan saya jelaskan ini, saya jelaskan pengertiannya, lalu rumusnya, setelah itu langsung pengerjaan contoh dan pengerjaan soal. Gitu ya, tadi bilang menghafal. Nah kalau pakai metode menghafal ini, kalau di rank itu kira-kira ada di keberhasilannya gitu, ada di tingkat keberapa, dari 1 sampai 10 gitu menurut Bida? Menurut saya untuk penghafalan ini, kalau satu kelas ya, satu kelas karena siswa saya 28, mungkin masih seperempatnya saja ya, mungkin sekitar 7 sampai 10 anak aja yang bisa mantep antara hafalan dengan rumus dan bisa mengadaptasikan. Jadi tingkat keberhasilannya masih di angka Rendah ya, 3 atau 4 gitu ya? Iya, masih di angka itu 4. Kalau menurut Bida nih, kan ranknya masih di 3 atau 4 karena menggunakan metode menghafal. Jadi itu apa namanya, menurut Bida enak gak sih itu metode menghafal itu? Masih perlu dilakukan lagi atau stop atau seperti apa? Menurut saya ini akan saya stop dulu dengan mencari metode atau strategi lain, karena ini kan sudah 1 bulan ini berjalan kok peningkatannya sangat sedikit sekali, minim sekali. Kadang sekarang hafal, besoknya juga lupa lagi gitu. Jadi saya cari strategi atau metode baru lagi. Terus yang sudah Bida lakukan dalam pencarian strategi itu hasilnya kayak gimana? Kemarin saya lihat di YouTube, lihat di strategi dan metode pengajaran. Saya kok cenderung tertarik dengan metode inquiry itu ya, menemukan konsep dulu gitu, supaya lebih ini ya, anak-anak supaya lebih memahami lah konsepnya. Dengan media konkret. Misalnya, jadi buat lingkaran dari kertas karton, setelah itu kita gunakan pita untuk melihat, untuk mengukur tepinya lingkaran. Nah setelah itu garis tengahnya lingkaran. Jadi konsepnya V itu yang biasanya anak-anak itu kenapa kok 22/7, 3,14 itu bukan dari sampelnya atau bukan angka ajaib ya, tapi itu bisa dicari dengan praktek dia sendiri. berarti harus ada perubahan ya, awalnya dari menghafal terus menjadi penggunaan media. Iya. Terus kalau itu nanti ranknya masih rendah gitu, kira-kira strategi apa lagi sih yang mungkin Bida gunakan selain pakai media ya? Selain pakai media itu kira-kira mau gimana ya, hasilnya browsing atau apa gitu? Kalau seumpama masih rendah, mungkin saya ajak lagi dengan ini ya, cari di anak-anak suruh memahami dari ini ya, dari video pembelajaran gitu, mungkin yang interaktif gitu, jadi supaya lebih menyenangkan gitu. Jadi Bida pakai video interaktif di media pembelajarannya. Iya. Terus kalau kira-kira nih yang Bida perlukan untuk melakukan rencana-rencana itu tuh apa? Saya pertama nyari bahan-bahannya atau metodenya ini, saya langkah-langkahnya itu seperti apa. Setelah itu sharing dulu dengan rekan sejawat pengalamannya, mungkin ya karena saya kelas 6 ya, tidak apa-apa sharing dari kelas 5 dulu, mungkin menanyakan
kondisi siswa yang kira-kira yang apa itu kelas 5-nya seperti apa, nah itu saya tanya-tanyakan dulu. Jadi diferensiasinya masuk ya? Iya. Berarti kalau kayak gitu dukungan yang seperti apa sih yang dibutuhkan, atau dukungan dari siapa aja? Dukungan paling tetap dari rekan sejawat, dari kepala sekolah, dari teman sekolah, dan juga dari orang tua pastinya. Karena kalau kita berikan pembelajaran di sekolah, tapi kalau di rumah tidak diulang lagi atau tidak ini kan cuma tantang lagi ya, cuma saja. Kalau gitu rencananya nih, kan ini sudah ketemu ya solusinya kira-kira ya. Kapan dia mau mulai untuk melakukan perubahan ini, mulai perubahan menghafal ya, perubahan menghafal kayak menggunakan metode dianya yang konkret gitu kan. Itu kira-kira mau dilaksanakan kapan nih Bu Ida? Secepatnya, mungkin nanti kalau enggak 1 minggu atau beberapa hari ke depan, selama ini apa itu bahan-bahannya juga sudah siap, saya juga memberitahukan ke siswa-siswa apa yang dibutuhkan, jadi secepatnya bisa juga. Terus setelahnya ini sudah pelaksanaan, Bu Ida butuh refleksi atau enggak ya kira-kira? Sangat ya. Jadi nanti kalau setelah pelaksanaan ini mungkin 1 minggu atau berapa hari ke depan nanti saya datang lagi ke Kufa ya, supaya ini kira-kira apa saja yang perlu dijelaskan atau perlu informasi. Jadi nanti refleksinya apa? Misalkan mentoring atau apa gitu, nggak perlu. Mungkin ini aja apa? Video kalau saja gimana? Boleh nggak? Kalau banyak dengan punya kesibukan nanti saya tunggu terus. Boleh, nanti misalkan saya datang ke kelas gitu. Oh iya, terima kasih sekali. Iya, sama-sama. Perasaannya beliau sudah cerita kayak gini. Rasanya apa ya? Ada ini lega dan ini saya seperti menemukan solusi yang tepat untuk saya sendiri dan sosok saya. Solusinya padahal datang dari diri sendiri. Iya, padahal datang dari saya, tapi rasanya seperti tidak seperti di apa ya, dibersamai gitu Bang. bisa tumbuh solusi tersebut. Terima kasih untuk sharingnya Ikhlas, dan untuk apa ya, untuk menemukan solusi dari masalah saya. Untuk berikutnya jangan bosan-bosan kalau saya ganggu ya. Iya, saya malah senang kalau digangguin. Sudah itu saja, saya mohon izin pamit. Iya, saja. Dan Bu Eka, terima kasih untuk waktunya. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kita tadi sudah mendengarkan dari versinya masalah yang dihadapi. Nah, bagaimana tanggapan Bapak atas masalah yang dihadapi oleh Ibu Fida? Kalau menurut saya sih itu masalah yang sehari-hari ya dialami oleh guru. Cuman kalau ini saya lihat itu sebenarnya tahu ya apa namanya posisi dia di mana, habis itu dia mesti melakukan apa. Sebenarnya dia tahu, cuman ya itu tadi hanya butuh teman untuk sharing aja. Kan ketika saya tanya ke beliaunya tentang apa sih yang mau dilakukan, terus habis itu lainnya itu ada di posisi di mana, apa sih yang perlu ditingkatkan, kan beliaunya kan
bisa menjawab itu. Akhirnya semua itu kembali ke dirinya masing-masing. Untuk kompetensi yang sudah dikembangkan Pak tadi sudah banyak sekali, mulai dari menanyakan tujuan, lalu dengan kapan memberikan solusinya itu dari coachnya sendiri, dan juga memberikan penguatan dan menanyakan kapan itu terjadi, dan juga tanggung jawab untuk coachnya kapan pelaksanaan yang akan dilaksanakan rencana tersebut. Ya, sudah bagus sekali Pufa. Untuk coaching klinik hari ini bisa kita akhiri. Terima kasih untuk Pufa. Penilaian saya bagus sekali. Kita ketemu di coaching berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu sebentar. Ini Bu Fida. Ya, saya ingin melakukan coaching kepada Ibu Fa. Kelihatannya Bu Fa, saya lihat beberapa waktu ini kelihatan besar, galak, di statusnya HP juga kelihatan banyak masalah seperti itu. Iya, saya akan melakukan coaching ini kepada Bu Fa. Iya, sangat bagus. Kira-kira yang sudah Anda siapkan untuk coaching itu apa saja? Saya sudah menyiapkan rubrik penilaian. Rubrik penilaian saya seperti ini. Saya lihat, oh iya. Sudah bagus. Kira-kira kapan akan dilaksanakan coaching ini? Untuk coaching klinik ini akan saya laksanakan besok lupa Bu Fida, karena saya ingin segera mengurangi beban yang ada di pundaknya Bu Fa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Fa, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, saya hari ini ingin melakukan coaching klinik kepada Bu Fa. Ini masih menunggu Bu Fa. Oh iya, itu Bu Fa sudah datang. Ya. Mohon maaf nih ya Bu. Iya, mohon maaf ya Bu. Mengganggu waktu sebentar. Ya malahan ini yang Ya nggak apa-apa. Kebetulan ini tadi saya juga ada waktu kosong, jam kosong untuk anak-anak, jadi saya memberikan kesempatan waktu untuk kegiatan belajar. Saya lihat beberapa akhir ini Bu Fa terlihat sangat banyak masalah atau banyak beban yang ada di pikiran Bu Fa. Melihat dari status WhatsApp, terus saya melihat ekspresi dari Bu Fa, kelelahannya terlihat juga. Apa sebenarnya yang terjadi pada Bu Fa? Ini kan kemarin kan ada acara lomba bertutur ya. Terus habis itu kan waktunya pendek ya. Sekitar pertengahan Oktober nanti sudah pelaksanaan lombanya. Sedangkan saya belum sudah berusaha untuk nyari sebenarnya yang bakal mewakili sekolah, cuman rasanya belum maksimal karena yang saya lihat itu hanya anak-anak itu aja gitu. Karena saya maunya saya tahu ada beberapa anak itu sebenarnya mampu, cuman mereka itu yang SD gitu. Terus saya mau tunjuk gitu, nanti takutnya membebani dianya atau mungkin nanti hasilnya nggak maksimal kayak gitu. Terus apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi itu? Kalau seleksi secara langsung untuk itu belum sih. Namanya sih nanti setelah saya itu tahu, oh saya milihnya ini, karena kalau satu kelas nanti saya seleksi semua itu kayaknya kan kurang efektif, soalnya waktunya itu juga pendek banget, apalagi nanti kita butuh waktu untuk latihan juga loh. Akhirnya saya pengennya itu lihat dulu anak-anaknya yang bisa untuk saya seleksi gitu, nggak semuanya. Nah secara nggak langsung seleksi itu saya masukkan ke pembelajaran. Jadi pas waktu pembelajaran saya minta anak-anak untuk ke depan, untuk bicara. Nah itu tapi
Yang paling berani hanya beberapa anak aja gitu. Jadi kayak misalkan nanti saya seleksi, takutnya nanti hasilnya nggak maksimal. Malah yang saya tunjuk bukan anak yang punya kompetensi, tidak objektif seperti itu ya. Berarti Bufa melakukan seleksi saat pembelajaran. Adakah usaha lain selain itu Bufa agar lebih spesifik dan lebih objektif kepada siswa yang benar-benar mempunyai bakat tersebut? Nah, kemarin tuh saya sempat pancing ya mereka untuk ngomong itu pas waktu diskusi kelompok. Nah, pas waktu diskusi kelompok itu mereka berani ngomong, semuanya itu menunjukkan kemampuan untuk bicara, apalagi pas waktu debat ya, saling sanggah dan saling tanya antar kelompok itu mereka berani ngomong semua. Nah, tapi pas waktu ngomong sendiri itu mereka langsung kayak blank gitu ya. Jadi nggak ada kepercayaan dirinya waktu ditanya siapa yang mau ke depan gitu, nggak ada yang mau tunjuk tangan misalnya. Kalau tapi pas waktu saya tadi kamu gitu mereka berani sih. Berarti ini tidak ada inisiasi kepercayaan diri dari siswa ya. Berarti hanya inisiasinya itu dari guru. Jika guru memberi petunjuk, baru siswanya melakukan sesuatu yang ditunjukkan oleh guru seperti ini. Adakah usaha lain agar rasa kepercayaan diri siswa itu berasal dari dirinya sendiri, bukan karena ditunjuk oleh guru? Nah itu yang pasti saya gerajahi itu tuh sih itu Bu, apa namanya kemarin tuh sempat waktu kan kalau mereka disuruh ke depan ngomong di depan temennya itu mereka masih nggak mau enggan gitu ya. Akhirnya saya minta mereka untuk bicara di meja mereka, jadi mereka berdiri di meja mereka lalu ngomong itu mereka banyak yang mau gitu. Waktu saya minta mereka nggak harus saya duduk, mereka sudah berdiri gitu. Saya kayak gitu, tapi tetap di situ nggak di depan gitu. Jadi di tempatnya ya, tempatnya berarti tidak berani untuk tampil di depan kelas. Kira-kira usaha apa lagi yang Ibu lakukan agar anak-anak itu bisa ke depan kelas secara percaya diri tanpa harus ditunjuk oleh guru? Mungkin ya rencananya saya mau ini aja intenskan teknik yang seperti itu. Jadi meminta mereka bicara tapi tetap di bangku mereka. Jadi mereka nggak terbebani dengan pakai kontak dengan temennya gitu. Mungkin seperti yang dulu itu kurang karena mereka harus menjaga moodnya mereka ketika mereka ada kontak sama teman-temannya sekelas mungkin kayak gitu. Jadi nanti intensnya saya akan latih mereka untuk biar membangun percaya dirinya itu dengan ngomong di depan untuk mereka gitu, tanpa harus ke depan. Nanti kan kalau sudah sering ngomong gitu kan udah pelatih kan, akhirnya kan dengan sering kan kalau udah di bangku misalkan siapa yang mau kasih debat gitu ya, dia mau tunjuk diri harus ngomong itu kan pasti ada apresiasi dari teman-temannya ya, semacam kayak tepuk tangan dan sebagainya. Kan akhirnya itu yang membangkitkan motivasi mereka gitu untuk tunjuk diri gitu. Dan kalau sudah terlatih nanti motivasinya terbangun, percaya dirinya terbangun, insya Allah nanti mereka berani untuk di depan. Berarti ini sudah pernah dilaksanakan ya? Pernah, cuman belum intens. Nah ini rencananya saya mau intenskan itu. Nah, kira-kira kapan pelaksanaan ini bisa secara kontinu dan konsisten agar siswa itu tujuan yang Ibu inginkan bisa tercapai? Ya setelah PTS ini kemarin sempat sebelum hari terakhir sebelum PTS itu kan saya ngadakan refleksi sama anak-anak gitu. Harapannya setelah PTS ini kalian mau belajar seperti apa sih gitu. Terus mereka banyak yang ngomong mau yang berkelompok lah, bikin peta konsep dan sebagainya gitu. Nah itu kesempatan buat saya kan, mereka mau berkelompok, nanti saya bisa ini setelah PTS itu mereka intens untuk ngomong gitu, latihan bicara. Berarti akan dilaksanakan besok ya Bu? Ya setelah PTS. Itu setelah PTS dalam 1 minggu berapa kali Ibu lakukan atau laksanakan? Saya berusaha untuk menyelipkan metode seperti itu ya di kan tematik ya kan, itu di setiap
harinya, cuman tetap nanti saya analisa dulu kebutuhannya. Kalau materinya tidak untuk berkelompok, mungkin saya juga nggak bisa menggunakan itu. Berarti ini akan dilaksanakan di setiap pembelajaran jika sesuai dengan pembelajaran yang saya. Nah, untuk berikutnya kira-kira apa yang menjadi acuan atau keberhasilan dari usaha itu? Nanti ini akan saya katakan berhasil ketika mereka itu mau berdiri dan mereka berani bicara di depan orang banyak, di depan dan melakukan eye contact dengan semuanya. Kan kalau di meja dia mungkin eye contactnya dekat sama saya kan, di depan ya kan, di depan temennya cuma kelihatan dari belakang. Nah, ini saya katakan berhasil ketika mereka itu berani melihat dari belakang. Identifikasi kalau ini sudah berhasil itu dari rasa percaya diri siswa yang meningkat. Ya, Tufa berkemudian berarti apa yang sudah Ibu Fa lakukan, sudah Ibu Fa rencanakan dan Ibu Fa mempunyai solusi ya tadi. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu Fa setelah melakukan coaching itu? Sedikit aja sih, saya jadi kayak semacam percaya diri gitu loh. Saya sendiri akhirnya jadi oh ternyata bisa ini saya terapkan gitu kan. Awalnya ragu bisa nggak sih gitu. Tapi setelah ngobrol sama dia akhirnya oh iya ternyata iya. Karena oh iya kan gitu rencananya iya kan berarti nanti saya tinggal eksekusi aja. Ada solusi mungkin yang bisa Ibu langsung terpikir saat kita melakukan coaching klinik ini? Ya itu tadi sepertinya latihan sebenarnya, percaya diri, peningkatan percaya diri itu sebenarnya nggak terbangun begitu saja, tapi dari latihan yang pentingnya gitu. Ya, saya harap ini nanti bisa dilaksanakan benar sesuai dengan kata Bu Fa, dan saya berharap nanti ada peningkatan dari hasil upaya yang Ibu Fa lakukan. Nanti kabari ya Bu Fa, kira-kira kapan panjenengan bisa melihat siswa itu berprestasi atau bisa mengungkapkan apa yang menjadi pendapatnya, gagasannya dengan percaya diri itu Ya. bisa dilakukan. Nanti kita lihat beberapa hari kemudian atau bagaimana? Rencananya untuk seleksi seleksi akhir pemilihan anak-anak yang akan ikut lomba tertutup nanti saya bawa ke ruang guru. Jadi kita sama-sama nanti bakalan nilai siapa sih yang berhak untuk mewakili sekolah kita. Jadi nanti kita melihatnya dari beberapa siswa yang mempunyai rasa kepercayaan diri dan dalam bentuk berkata di depan layak umum seperti itu ya. Ya, terima kasih Bu Fa. Bagaimana? Ya. Terima kasih Bu. Ya. Kita akhiri untuk acara coaching klinik ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Iya. Bu Fitden, tadi saya sudah melakukan coaching klinik dengan Bu Fa. Bagaimana pendapat dari Bu Fitden? Iya, apa yang sudah Anda lakukan saat coaching klinik ini tadi, indikator yang tercapai yang diinginkan apa? Ya, saya sudah melihat upaya atau solusi dari Bu Fa. Jadi solusinya bukan dari saya, tapi dari Bu Fa. Dan juga saya melihat bahwa Bu Fa sangat serius sekali dan merencanakan tujuannya itu waktu pelaksanaan yang akan dilaksanakan itu akan sesegera mungkin ya, dan juga hasilnya nanti juga akan dilihat sebelum acara yang Bu Fa lakukan dengan siswa. Jadi saya lihat catatan hasil observasi kemudian. Waalaikumsalam. Gimana nih? Maaf,
waktunya. Enggak. Ini saya akan melakukan coaching dengan Bu Eka karena saya lihat Bu Eka akhir-akhir ini galau sekali gitu. Jadi saya ingin melakukan coaching. Iya. Pembelajaran. Terus yang sudah disiapkan sama Bu Wida apa? Lembar observasi seperti ini. Coba. Oke. Terus ini tujuannya Bu Wida mengiyakan Bu Eka untuk melakukan coaching ini apa? Tujuannya supaya dari Bu Eka sendiri mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi seperti itu, dan juga kalau dari saya sendiri supaya saya lebih mampu untuk menggali dan pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail dan lebih dalam. Oke. Kalau dilihat dari tujuannya Bu Wida supaya Bu Eka bisa menemukan solusi dari permasalahannya, kira-kira nih, menurut Bu Wida nanti coachingnya jenengan nanti berdua itu berhasil kalau misalkannya kayak gimana? Bu Eka sudah menemukan solusi yang mungkin yang diinginkan untuk permasalahannya seperti itu. Gitu aja ya. Iya, mungkin ya tergantung Bu Eka nanti Eksekusinya kayak gimana ya, gitu ya. Jadi nanti Bu Wida sekali jadi coach nanti tetap nemenin Bu Eka sampai pelaksanaan ya. Sampai pelaksanaan. Silakan Bu Wida nanti kira-kira kapan ini mau ada coachingnya, ini hari ini atau besok. Jadi saya mohon waktu panjenengan juga untuk ikut mengamati kami. Oh iya iya. Karena Silakan. dilakukan besok. Sudah janjian ya? Iya, sudah janjian tadi waktu kosongnya besok. Oke. Itu saja Bu Fa. Iya. Terima kasih. Saya kembali dulu. Oh mungkin ya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Wida. Gimana nih? Ya, ini hari ini sesi coaching dengan Bu Eka. Oh iya, sudah ini? Sudah tadi sudah Ya. sudah apa janjian. Mungkin sebentar lagi. Oh iya itu yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah ditungguin sama Bu Wida nih. Gimana Bu Eka? Saya ada masalah Ibu. Saya rasa itu pembelajaran yang ada di kelas saya itu terasa monoton gitu loh. Ibu saya itu merasa sangat galau sekali. Saya merasa kalau pembelajaran di kelas saya itu merasa membosankan bagi siswa. Saya melihat beberapa siswa ada yang bosan, ada yang tertidur, dan juga ada beberapa siswa itu tidak memperhatikan pada saat saya menjelaskan. Kira-kira masalah pandangan kita, masalah Bu Eka ini terjadi karena apa? Saya rasa mungkin karena itu Bu, metode atau cara saya mengajar mungkin yang menurut saya perlu untuk perbaikan, karena siswa merasa bosan sekali saat saya ajar di kelas seperti itu. Kira-kira yang jika dari ukuran keberhasilan yang selama ini Bu Eka lakukan itu sudah pada taraf mana? 1 itu masih sangat kurang dan 10 itu sudah berhasil. Kalau di ranking antara 1 sampai 10 keberhasilan saya dalam mengajar mungkin masih 5 itu, karena saya melihat antusias dari siswa saya itu terlihat sangat kelihatan bosan sekali. Metodenya mungkin yang saya lakukan kurang sempurna ya, kurang kreatif mungkin ya Bu ya. Jadi saya rasa itu perlu adanya perbaikan di pembelajaran yang saya lakukan. Bisa juga saya akan membuat video pembelajaran yang saya ambil dari YouTube sehingga siswa dapat termotivasi dan juga bersemangat saat pembelajaran di kelas. Kalau kira-kira dari sudah ambil dari YouTube untuk perubahan metode itu,
kekurangan atau hambatan yang Ibu alami apa? Untuk hambatannya tidak ada karena di sekolah sudah menyediakan sarana seperti proyektor sudah ada, terus sambungan wifi pun juga ada di sekolah. Jadi untuk sarana prasarana tidak ada kesulitan. Yang menjadi kesulitan itu jika siswa ada yang beberapa siswa itu menjadi temannya Ibu, dan itu membuat kelas menjadi gaduh seperti itu. Apa yang Anda lakukan setelah anak-anak menjadi teman gitu? Apa yang Anda sudah lakukan? Yang sudah saya lakukan menegurnya. Yang kedua, saya memberikan motivasi bahwa perbuatan itu, memberikan nasihat ya, bahwa perbuatan itu tidak baik. Dan saya kembali lagi mengembalikan siswa ke keyakinan kelas bahwa kita harus menghormati teman beserta dengan barang miliknya. Jadi kita skala saya sudah berupaya mengembalikan keyakinannya agar menghormati teman dan tidak mengganggu. Apakah yang Anda lakukan itu sudah berhasil? Dari teguran dan nasihat yang diberikan itu, motivasi juga. Dari nasihat yang sudah saya berikan, sesekali dia bisa merasakan bahwa oh ya ternyata saya melanggar keyakinan yang sudah disepakati bersama, dan itu akan dilakukan. Dia tidak melakukan lagi apa yang menjadi perbuatannya tersebut. Terus lalu strategi apa yang akan Anda lakukan untuk mengembangkan kompetensi yang ingin dicapai itu? Strategi saya agar pembelajaran itu lebih menarik dan siswa tidak bosan, mungkin saya akan merubah model cara saya belajar mengajarkan kepada anak itu. Jadi metode pembelajarannya akan saya lakukan agar berpusat pada murid ya. Kenapa berpusat pada murid? Karena pembelajaran berpusat pada murid kan mereka melakukan sesuatu kegiatan, jadi tidak ada waktu untuk melakukan hal yang tidak baik seperti mengganggu temannya. Kira-kira strategi apa yang akan Anda lakukan untuk mengeksekusi atau aplikasikan metode tersebut? Strategi saya mungkin akan merancang pembelajaran yang lebih menarik lagi. Yang kedua, bisa merubah model pembelajaran yang semula monoton di dalam ruangan, di dalam kelas. Anak-anak akan saya selingi untuk belajar di luar kelas agar mereka lebih fresh, dan juga saya akan melakukan kegiatan extracurricular mungkin ya, karena kegiatan tersebut kan ya untuk mengembalikan fokus ke murid agar murid juga tidak bosan dengan pembelajaran yang saya lakukan seperti itu. Selama ini extracurricular itu sangat efektif ya. Ya, extracurricular ini sangat efektif sekali mengembalikan fokus, mengembalikan murid ke keadaan semangat atau niat lagi untuk belajar. Berikutnya, apa komitmen Anda untuk melakukan perubahan ini? Untuk melakukan perubahan ini sepertinya saya berkomitmen bisa saya lakukan di setiap pembelajaran Bu. Jadi untuk menyelesaikan SBK tersebut dan juga perubahan-perubahan yang semula monoton dalam pembelajaran bisa saya lakukan dengan inovasi dan kreasi yang beragam. Jadi tidak hanya satu metode saja yang saya gunakan, tetapi bisa dengan mengkombinasikan beberapa metode. Jadi supaya ini ya bervariasi gitu, supaya anak-anak tetap semangat. Ya. Lalu siapa yang akan membantu Anda untuk menjalankan rencana strategi ini? Untuk strategi ini
ya akan saya lakukan secara mandiri dulu itu, karena ini berkaitan dengan pembelajaran yang ada di kelas saya, jadi masih belum membutuhkan kolaborasi dengan rekan yang lain. Tapi nanti kalau misalnya untuk alat peraga atau yang lainnya itu saya membutuhkan bantuan dari rekan kedua, bisa saya lakukan kolaborasi tersebut. Berikutnya, apa tingkat keberhasilan dari pencapaian siswa? Ya, apa itu? Bagaimana untuk mengukur tingkat keberhasilannya? Untuk mengukur tingkat keberhasilannya bisa terlihat dari ekspresi anak-anak dalam pembelajaran. Jadi mereka yang semulanya ngantuk, bosan, itu akan menjadi lebih bersemangat, lebih senang dalam belajar pada saat pelajaran saya. Berikutnya, tindak lanjut yang akan Anda lakukan setelah melaksanakan model pemodel ini. Ya, tindak lanjut saya akan melakukan kegiatan ini di setiap pembelajaran yang akan saya lakukan dengan berbagai macam metode tersebut. Jadi tidak hanya satu metode saja, tapi beragam. Nah, ini akan saya lakukan kira-kira 3 hari lagi, karena saya membutuhkan rancangan yang baik agar pembelajaran tersebut bisa maksimal. Mungkin menurut Anda, menurut Bu Eka, refleksi apa yang Bu Eka butuhkan dari saya? Saya mungkin membutuhkan pengamatan panjenengan, Ibu. Nanti setelah apa yang sudah saya lakukan, saya membutuhkan panjenengan untuk menilai kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Boleh nanti ya. Mungkin bisa diberitahukan kapan, jadi bisa saya ada panjenengan. Ya, nanti panjenengan bisa melakukan supervisi akademik untuk menilai pembelajaran yang ada di kelas saya. Oh iya, terima kasih. Untuk berikutnya, bagaimana perasaan mereka setelah coaching ini? Saya sangat lega sekali, Bu, karena beban dan masalah yang selama ini menjadi kegalauan saya dapat menemukan solusinya. Padahal itu dari panjenengan sendiri. Iya, padahal itu solusinya dari saya sendiri. Nah, iya, benar sekali. Terima kasih ya Bu untuk waktu yang diberikan untuk coaching klinik ini, benar-benar sangat membantu saya menyelesaikan masalah yang ada di kelas saya. Sama-sama Bu Eka. Maaf bila ada salah kata ya Bu. Iya, sama-sama Bu Eka. Saya undur diri dulu. Waalaikumsalam. Menarik banget ya tadi ngobrolnya. Terus menurut Bu Vida nih, tadi kan sudah ngobrol sama Bu Eka. Kira-kira menurut Bu Vida nih udah nyampe belum sih tujuannya? Menurut saya sendiri, tujuan yang ingin dicapai sudah tercapai, karena solusi itu datangnya dari Bu Eka sendiri. Jadi tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan itu munculnya dari ide beliau sendiri. Tadi panjenengan juga sempat mencatat ya beberapa kata kunci ya dari permasalahan yang dari Bu Eka, saya lihat juga seperti itu. Terus dari Bu Vida sendiri setelah melakukan coaching itu ada peningkatan nggak dari pribadi Bu Vida sendiri? Saya merasa bahwa kemampuan dalam menggali informasi itu agak sedikit meningkat dari saya sendiri, sehingga bisa menemukan solusi dari Bu Eka juga. Itu menurut saya kemampuan saya sedikit meningkat. Jadi harus sering-sering mengadakan coaching klinik ya Bu ya? Iya, sebenarnya seperti itu. Asalkan Bu Fa dampingi, pasti saya juga Ya senang kalau sekali. saya sekadar mendampingi aja sih pasti ya. Terus ini menurut Bu Vida nih ada bakal gimana sih tingkat keberhasilannya Bu Eka setelah melakukan coaching ini tuh
Gimana? Dari pengamatan saya tadi tujuannya ini dicapai kan mengurangi rasa kebosanan dan meningkatkan semangat pembelajaran siswa di kelas ya. Jadi tujuan itu tercapai saat siswanya juga sangat senang berada di kelas. Jadi tidak bosan dan kegiatannya menyenangkan di dalam kelas. Tadi Bu Eka juga sempat bilang tentang ice breaking juga ya. Iya. Itu jadi solusi juga buat kelasnya beliau. Iya. Variatif ice breaking gitu, jadi supaya Gak gak bosan di kelas. juga mengembalikan fokus sih sebenarnya Iya. ice breaking. Itu aja Bu Ida mungkin. Iya, itu saja. Terima kasih Bu Fat telah mendampingi saya dan Bu Eka juga. Ya, sama-sama. Lain kali waktunya lagi ya Bu Fat. Siap.